Jokowi setuju tambah penonton MotoGP di Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika akan digelar pada Maret mendatang. Presiden Jokowi disebut menyetujui rencana penambahan jumlah penonton. Hal itu diungkap Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi virtual pada Minggu 16 Januari 2022. Yang menyebut Presiden Jokowi sudah setuju kuota penonton MotoGP di Mandalika ditambah. Terkait dengan tambahan nonton MotoGP sesuai dengan rapat kemarin, ada permintaan untuk menambah jumlah penonton dari 63.000 menjadi 100.000. Nah, ini dia Presiden sudah memberikan persetujuan, tinggal nanti pelaksanaannya di Mandalika, kata Menteri Airlangga. Kuota MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika mencapai 63.000 penonton. Seri kejuaraan sendiri akan digelar pada 20 Maret 2022. Menjadi seri kedua dari kejuaraan dunia MotoGP 2022. Gelaran MotoGP Indonesia di Mandalika sendiri akan adu cepat dengan laju penyebaran virus corona, khususnya varian Omicron yang sudah merebak di Indonesia. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan puncak penyebarannya. Ia mengatakan, puncak kasus Omicron di tanah air akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret. Jika meleset, maka gelaran MotoGP di Indonesia bisa saja terganggu. Berkaitan dengan gelaran MotoGP dan penambahan penonton ini, Menko Airlangga juga menyampaikan capaian vaksinasi di Mandalika. Dan vaksinasi yang sudah dilakukan di Mandalika dapat disampaikan bahwa hampir seluruh wilayah di tempat terselenggaranya MotoGP ini, capaian dosis satunya sudah tinggi, katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, penjualan tiket MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika sudah dibuka secara offline mulai Selasa 11 Januari 2022 di berbagai gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotel yang tersebar di Indonesia. Tiket MotoGP yang tersedia untuk penjualan secara offline adalah VIP Hospitality Suite Deluxe Class, Premium Grandstand, Standard Grandstand, dan General Admission. Penjualan tiket secara offline ini melengkapi kanal penjualan online yang telah dibuka sejak Kamis minggu lalu dan akan makin mempermudah pecinta balap untuk mendapatkan tiket menonton MotoGP. Kata Vice President Direktur Mandalika Grand Prix Association Cahyadi Wanda dalam pernyataan pers pada Senin 10 Januari 2022. Dengan semua kemudahan yang kami berikan ini, kami optimis tiket dapat terjual dengan lebih cepat. Optimisme juga muncul dengan melihat animo masyarakat untuk membeli tiket yang sangat tinggi dan tercermin dari tren penjualan tiket saat ini, kata Cahyadi. Kabar tak sedap MotoGP Mandalika. Indonesia dihadapkan masalah usai Dorna beri peringatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kebijakan Presiden Jokowi soal aturan karantina bagi warga negara asing simbol agama bagi gelaran MotoGP Indonesia 2022. Hal itu securus dengan kebijakan penyelenggaraan MotoGP yang menolak keras tentang kebijakan karantina yang diberlakukan tuan rumah. Dengan demikian, Dorna kemungkinan gelaran MotoGP Indonesia pada Maret mendatang terancam batal. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta menegaskan, kejuaraan dunia MotoGP 2022 hanya akan dilangsungkan di tempat-tempat yang bebas dari aturan karantina. Kami harus melakukan karantina selama 14 hari. Maka jawabnya jelas, tidak, kami tidak akan ke sana. Ini keputusan bulat, kata Ezpeleta kepada AFA. Ezpeleta mengatakan saat ini pertujuan penyelenggaraan minimal 19 Grand Prix musim ini. Tujuan kami adalah memiliki 19 Grand Prix tahun ini, katanya.
Kondisi terkini adalah mereka telah memiliki 21 seri balapan. Tidak menutup kemungkinan mereka membatalkan beberapa jika kondisi tak sesuai, yakni soal karantina. Kami memiliki 21 balapan karena kami menghargai mereka yang telah terikat kontrak dengan kami, ucap dia menambahkan. Tak menutup kemungkinan beberapa di antaranya bisa dibatalkan, ucap dia. Hingga saat ini belum ada keputusan soal tuan rumah Indonesia dengan gelaran MotoGP. Apakah tetap berlangsung atau dibatalkan? Jika memang gagal lantaran terbentur aturan, artinya Indonesia kembali gagal menjadi tuan rumah MotoGP 2022. Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memutuskan meniadakan daftar 14 negara asal WNA yang dilarang masuk ke Indonesia. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil keputusan bersama dalam rapat terbatas pada 10 Januari dan tertuang dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 2 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Menurut Wiku Adhisasmito, dengan melakukan penghapusan daftar negara, pemerintah menyamakan durasi karantina bagi seluruh pelaku perjalanan menjadi 7 kali 24 jam. Kebijakan ini tertuang dalam SK Kasatgas nomor 3 tahun 2022 tentang pintu masuk, tempat karantina, dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri. Terang Wiku Adhisasmito. Laporan awal hasil investigasi epidemiologi varian Omicron di Jepang tahun 2022 menyatakan bahwa jumlah virus pada penderita akan mencapai titik tertinggi pada hari ke-3 sampai ke-6 setelah timbul gejala, ujar Wiku Adhisasmito. Tes MotoGP di Mandalika disebut penting. CEO Dorna Sport ingin jadikan Indonesia sebagai contoh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta menyebut bahwa tes pramusim MotoGP di Mandalika merupakan kegiatan yang penting untuk menjadi bukti kelancaran musim 2022 mendatang. Sebagaimana diketahui, akan ada tes pramusim MotoGP di 2 negara Asia Tenggara, yakni Indonesia dan Malaysia. Tes itu dilakukan sirkuit Mandalika serta sirkuit Sepang. Tes pramusim MotoGP digelar sebagai contoh gelaran balapan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kembali tak menentu. Jika tes di pramusim MotoGP Indonesia dan Malaysia lancar, maka CEO Dorna itu yakin bahwa mereka bisa mengemua Grand Prix di musim 2022. Dari sudut pandang kami, tes di Malaysia dan Indonesia akan menjadi bukti situasi saat ini dan tidak akan lebih buruk, ucap Carmelo Ezpeleta dikutip dari Mundo Deportivo pada Sabtu, 15 Januari 2022. Akan tetapi, jika hasilnya tidak positif, maka Ezpeleta hanya menargetkan setidaknya ada 19 Grand Prix yang bisa dijadikan dalam MotoGP 2022. Jika hasilnya tidak positif, kami akan mencoba musim yang sama dan tujuan kami tahun ini adalah menggelar 19 Grand Prix dari 21 yang ada. Karena kami harus memasukkan dan ada kontrak yang harus dipenuhi, ucapnya. CEO Dorna Sport itu juga menyebutkan bahwa ia menolak jika suatu negara memberlakukan karantina dalam jangka waktu yang lama. Apalagi sistem WSBK yang pernah dijalankan di Mandalika tahun lalu disebut berhasil. Jika kami harus dikarantina selama 14 hari, jawabannya jelas tidak. Saya tidak akan pergi. Selebihnya mereka dapat meminta kami sertifikat vaksin atau dokumentasi yang telah kami lakukan tahun lalu, ucapnya. Kami telah pergi ke Amerika Serikat, Malaysia, atau Indonesia di mana kami pergi dengan sistem yang sama untuk Superbike dan itu berhasil. Jadi, saya pikir itu akan menjadi batasnya, tegasnya.